Okay, okay, okay. Bab 481 sampai 82. Bab 481. Reputasi keluarga si Alan ini. Transfusi darah. Ye Nanxing menatap Ye Guan di depannya dengan sedikit keterkejutan di matanya yang indah. Dia tidak menyangka pria di depannya benar-benar memberinya transfusi darah. Saat ini, dia memikirkan janji yang dibuat pria ini padanya sebelumnya. Dia serius, kilatan emosi yang rumit melintas di mata Ye Nanxing. Kali ini, Ye Guan berkata lagi, Nona Nanking, kekuatan garis keturunan saya sangat mendominasi. Anda harus mencobanya terlebih dahulu dan melihat apakah Anda bisa mendapatkan manfaat dari kekuatan garis keturunan ini. Ye Nanxing memandang Ye Guan, yang matanya jernih dan tulus. Setelah Ye Nanxing terdiam beberapa saat, dia dengan lembut menarik kembali tangan gioknya, lalu dengan lembut menyentuh pergelangan tangan Ye Guan dengan punggung tangannya, dan lukanya segera sembuh. Ye Guan bingung. Ye Nanxing berkata dengan tenang, "Saya tidak peduli dengan perkembangan garis keturunan ini." Ye Guan bingung. Kenapa? Ye Nanxing memandang Ye Guan dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan berpikir sejenak dan kemudian berkata dengan serius, Nona Nanxing, setelah menghabiskan waktu bersamamu aku merasa kamu bukan orang biasa. Kamu mungkin punya rencana sendiri, tapi yang ingin aku katakan adalah ketiga garis keturunan ini milikku sangat istimewa, itu pasti baik untukmu. Ye Nanxing mengangguk. Garis keturunanmu memang dapat meningkatkan garis keturunan Yongye. Ye Guan berkata dengan cepat, kalau begitu kamu harus menyerapnya dengan baik. Ye Nanxing menggelengkan kepalanya, ini bukan penyerapan, ini pertukaran darah. Wajah Ye Guan penuh keraguan, pertukaran darah? Ye Nanxing mengangguk sedikit. Kamu baru saja mengirimkan darah ke tubuhku seperti ini. Bagaimana jika bukan transfusi darah? Ye Guan berpikir sejenak lalu berkata, apalagi? Ye Nanxing berkata, dua metode. Yang pertama adalah kamu mengaktifkan kekuatan darah, dan kemudian biarkan aku dengan paksa menelan kekuatan darahmu. Ye Guan tiba-tiba tampak malu. Melakukan hal ini akan menyebabkan kerugian besar baginya. Jadi dia segera berkata, bagaimana dengan yang kedua? Ye Nanxing menatap Ye Guan, kultivasi ganda, budidaya ganda. Setelah mendengar ini, ekspresi Ye Guan membeku. Ye Nanxing membuang muka. Kamu tidak perlu memberiku kekuatan darah, dan aku juga tidak membutuhkannya. Ye Guan bingung. Kenapa? Ye Nanxing berkata dengan tenang, tidak ada garis keturunan bangsawan di tubuhku sama sekali. Wajah Ye Guan sedikit berubah. Apa maksudmu? Kamu bukan dari keluarga Yongye? Ye Nanxing melirik Ye Guan. Ini sudah larut malam, ayo istirahat. Setelah mengatakan itu, dia langsung berbaring di tempat tidur dan perlahan menutup matanya. Kamu melirik Ye Nanxing yang terbaring di depannya dan tetap diam. Wanita ini menjadi semakin misterius. Tanpa berpikir panjang, Ye Guan berdiri dan hendak meninggalkan ruangan. Saat ini, Ye Nanxing tiba-tiba berkata, jika kamu keluar, beritanya akan menyebar besok. Ye Guan berpikir sejenak, lalu duduk di samping. Dia menatap Ye Nanxing di depannya dan tidak berkata apa-apa. Ye Nanxing menatapnya. Menurutmu apa yang sedang aku lakukan? Ye Guan berpikir sejenak dan kemudian berkata,
Nona Nanxing, saya merasa Anda meremehkan saya. Ye Nanxing menatap Ye Guan dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan menatap langsung ke arah Ye Nanxing, apakah aku benar? Ye Nanxing tidak berkata apa-apa. Ye Guan tersenyum, lalu berkata, meskipun kita sebenarnya bukan suami istri, kita bukanlah musuh, bukan? Ye Nanxing hanya menatap Ye Guan, kamu benar-benar tidak tahu? Ye Guan bingung, apa yang kamu tahu? Ye Nanxing memandang Ye Guan sebentar dan berkata, sepertinya kamu benar-benar tidak tahu. Ye Guan bingung saat mendengar ini. Ye Nanxing menggelengkan kepalanya sedikit, jika kamu tidak tahu, maka kamu tidak tahu. Ye Guan berjalan ke arah Ye Nanxing dan duduk, lalu berkata, Nona Nanxing, bisakah Anda berbicara terus terang? Ye Nanxing melirik Ye Guan dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan tiba-tiba terdiam. Ye Nanxing tiba-tiba berkata, bisakah Anda meminjamkan saya menara kecil Anda untuk penelitian? Ye Guan mengangguk. Oke. Ye Nanxing menatap Ye Guan, apakah kamu yakin? Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Apa yang tidak pasti tentang ini? Saat dia berbicara, dia membuka telapak tangannya dan Xiao Ta perlahan melayang di depan Ye Nanxing. Ye Nanxing berkata, tahukah kamu betapa berharganya menara ini? Ye Guan mengangguk, aku tahu, ini adalah pagoda yang direnovasi Bibi Tianming. Ye Nanxing berkata, kalau begitu kamu masih ingin meminjamnya? Ye Guan berpikir sejenak, lalu berkata, Nona Nanking, aku tidak suka kamu bertele-tele. Ye Nanxing menggelengkan kepalanya sedikit, sepertinya kamu tidak tahu betapa berharganya benda ini. Ye Guan sedikit mengernyit, apa yang harus kukatakan? Ye Nanxing berkata dengan tenang, saya tidak ingin mengatakannya. Ekspresi Ye Guan membeku, dan dia ingin berkata, bodoh sekali. Ye Guan berjalan ke samping dan duduk di bangku. Dia perlahan menutup matanya dan mulai bermeditasi. Ye Nanxing melirik Ye Guan, yang sedikit cemberut, dan senyuman muncul di sudut mulutnya. Dia sepertinya memikirkan sesuatu. Waktu untuk membuat perjalanan waktu menjadi lebih lambat, dan jauh lebih lambat. Ini tidak lagi sekedar menyentuh sang jalan, namun melampaui sang jalan. Tidak hanya itu, juga membuka jalan lain selain Dao, dan jalan ini lebih kuat dari Dao. Sederhananya, ini tidak hanya membuka jalan bagi diri sendiri, tetapi juga menekan jalan tersebut dengan jalannya sendiri. Metode seperti itu, bahkan Master Pena Dao hanyalah seorang master, dan belum melampaui Dao dalam arti sebenarnya. Mata Ye Nanxing berkedip, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Setelah beberapa saat, Ye Nanxing menoleh untuk melihat Ye Guan. Saat ini, Ye Guan tidak sedang berlatih sama sekali, tetapi tertidur. Bisakah saya tidur di sini? Ye Nanxing menggelengkan kepalanya sedikit dan perlahan menutup matanya. Persis seperti itu, malam pun berlalu. Keesokan harinya, Ye Guan membuka matanya di kursi. Dia meregangkan tubuh dan kemudian melihat Ye Nanxing di tempat tidur di kejauhan. Ye Guan berdiri dan meninggalkan ruangan. Di luar ruangan, beberapa pelayan istana sudah menunggu di sini. Ketika mereka melihat Ye Guan keluar, beberapa dayang istana dengan cepat menundukkan kepala. Ye Guan menatap ke langit, tubuhnya gemetar, dan dia sudah berada di awan. Tidak jauh di depannya adalah Master Da Dao Pen. Ye Guan Dao,
Senior, haruskah kita pergi? Pemilik Dadao Pen berkata, kita harus menunggu. Ye Guan sedikit mengernyit. Master Grid Dao Pen menggelengkan kepalanya. Ye Jun belum menangani semua kekuatan di Kekaisaran Yongye. Untuk mengaktifkan formasi Yongye, semua alam harus bekerja sama. Ye Guan sedikit penasaran, eksistensi macam apa dunia malam abadi ini? Pemilik Dao Pen berkata, fungsi formasi khusus yang dibangun saat itu adalah untuk menekan budidaya mereka yang melawan arus dan melemahkan kekuatan mereka. Saya membantu membangun formasi ini saat itu. Jika kita diberi waktu, dimungkinkan untuk membangunnya, tetapi sekarang kita tidak punya waktu. Ye Guan mengangguk sedikit dan berkata, apakah ada gerakan dalam gerakan kemunduran waktu sekarang? Pemilik Dadao Pen tidak berbicara, tapi ada sedikit kekhawatiran di matanya. Ye Guan kebetulan menangkap kekhawatiran ini, hatinya tenggelam dan dia bertanya, bukankah wanita berjubah putih itu sendiri yang ingin mengambil tindakan? Pemilik pena Dao tersenyum dan berkata, akan lebih baik jika dia mengambil tindakan sendiri, karena dengan cara ini, kamu dapat menelepon orang tanpa ada beban di hatimu. Ye Guan terdiam. Jika wanita ini mengambil tindakan, maka dia tidak punya pilihan selain menelepon seseorang. Bagi orang lain, ia tetap ingin melawan dan melawan. Namun saat menghadapi orang tersebut, ia hanya akan memilih berbaring. Karena aku benar-benar tidak bisa mengalahkannya. Pemilik Dadao Pen tiba-tiba berkata, apa yang terjadi antara kamu dan gadis itu, Nanking? Ye Guan menarik kembali pikirannya dan menatap pemilik pena Dao. Ada apa? Pemilik Dadao Pen menatap Ye Guan, apakah kamu sudah menikah? Ye Guan mengangguk, ya. Pemilik Avenue Pen mengerutkan kening. Melihat ekspresi Ye Guan tiba-tiba bingung. Kenapa orang ini begitu aneh? Pemilik Avenue Brush menggerakkan bibirnya, seolah ingin mengatakan sesuatu. Namun pada akhirnya dia tidak mengatakan apapun. Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, senior, sudahkah kamu menentukan berapa tahun orang-orang mundur akan datang? Pemilik kuas Dao terdiam beberapa saat lalu berkata, saya tidak tahu saat ini. Wajah Ye Guan menjadi gelap. Pemilik pena Dao berkata, setelah Ye Lord menyelesaikan kekuatan internal Kekaisaran Malam Abadi, saya akan membiarkan mereka mengaktifkan formasi Malam Abadi dan kemudian pergi dengan pasukan Malam Abadi. Bagaimanapun, medan perang tidak bisa berada di sini jika tidak karena The Evernite Empire terlalu terluka. Ye Guan mengangguk. Oke, setelah mengatakan ini, dia melihat ke arah pemilik pena jalan dan berkata, berapa banyak waktu yang kita punya? Pemilik kuas Dao terdiam beberapa saat lalu berkata, itu tergantung kapan klan pertama tiba. Ye Guan mengerutkan kening. Klan pertama, pemilik kuas Dao mengangguk. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Saya telah mengirim seseorang untuk memberitahu Chiro dan orang lain dari alam semesta sejati, meminta mereka untuk segera mengirim orang kuat ke sini. Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, senior, ceritakan tentang klan pertama ini. Pemilik Dao Pen berkata, suku pertama ini berasal lebih dari 50 miliar tahun yang lalu. Pada saat itu, ras ini adalah suku terkuat di zaman itu, tak terkalahkan hingga kesepian. Kemudian, untuk mengungguli Dao dan mendapatkan kehidupan abadi,
patriark mereka melakukannya setelah melakukan sesuatu yang tidak manusiawi. Dia memimpin beberapa prajurit terbaik di klannya dan mulai dengan gila-gilaan melahap darah dan budidaya anggota klannya untuk mematahkan belenggu terakhirnya. Ye Guan bertanya, apakah berhasil? Pemilik pena Dao Dao berkata dengan tenang, gagal. Ye Guan tercengang. Master Dao Debi memandang Ye Guan. Meskipun mereka gagal, ketujuh dari mereka telah memperoleh kekuatan seluruh klan, dan kekuatan serta budidaya mereka telah meningkat pesat. Tapi sekarang, umur mereka seharusnya habis. Ye Guan tiba-tiba bertanya, Senior, apakah kamu abadi? Pemilik Dadao Pen tersenyum dan berkata, Anda dapat menebaknya. Ye Guan berkata dengan sungguh-sungguh, bahkan jika itu bukan keabadian, kamu masih memiliki banyak kehidupan yang tersisa, kan? Pemilik Dadao Pen tertawa dan tidak menjawab pertanyaan tersebut, melainkan berkata, jika terjadi perang habis-habisan, kekuatan kita saat ini masih jauh kalah dengan mereka. Setelah mengatakan ini, dia menggelengkan kepalanya. Alangkah baiknya jika saya bisa memiliki lebih banyak waktu, atau... Saat dia mengatakan itu, dia melirik ke arah Ye Nanxing yang sedang berjalan keluar ruangan, dan menghela nafas lagi di dalam hatinya. Jika wanita ini bersedia membantu, dia akan bisa mendapatkan lebih banyak waktu. Tetapi sekarang tampaknya keduanya di antaranya masih belum akur. Di pintu di bawah, Ye Nanxing mengangkat kepalanya dan melirik ke arah Master Pena Jalan. Matanya setenang air, tanpa gelombang apapun. Pemilik Dadao Pen berkata dengan sungguh-sungguh, saya akan pergi sebentar, sekitar 3-5 hari. Selama periode ini, Anda harus berhati-hati. Ye Guan sedikit penasaran. Senior, mau kemana? Pemilik Dadao Pen sedikit menyipitkan matanya. Kumpulkan tim lama dan bertarung bersama mereka. Ye Guan langsung sangat gembira. Pemilik Dadao Pen memandang Ye Guan. Ingat apa yang kamu janjikan padaku untuk mendirikan tatanan baru. Jika kamu berani membodohiku, aku tidak akan membiarkanmu pergi meskipun aku hantu. Ye Guan berkata dengan serius, Senior, jangan khawatir, keluargaku yang tidak pernah mengabaikan. Setelah mengatakan ini, dia segera berhenti ketika dia melihat wajah pemilik kuas Dao Dao sangat dingin dan matanya tidak ramah. Reputasi keluarga sialan ini, itu sepenuhnya negatif. Bab 482. Tuan, Ye Guan terdiam. Kredibilitas dan reputasi keluarga yang telah dirusak oleh ayah dan kakek. Pemilik Dadao Pen tiba-tiba berkata, saya masih percaya padamu. Ye Guangwang memandang guru Dao Daobi, yang berkata, kamu berbeda dari ayah dan kakekmu. Kamu tidak ekstrim atau mencolok, dan kamu baik hati dan baik hati. Saya percaya jika kamu benar-benar mengambil alih kekuasaan, kamu akan membangun sebuah merek pesanan baru. Ye Guan sedikit mengangguk. Terima kasih, Senior, atas kepercayaanmu. Pemilik pena Dao Dao tersenyum, lalu berkata dengan serius, 3 hari, kamu harus sangat berhati-hati selama 3 hari aku tidak di sini. Ye Guan Dao, saya mengerti. Penguasa pena jalan itu mengangguk sedikit, tidak berkata apa-apa lagi, berbalik dan menghilang di ujung langit berbintang. Ye Guan melihat ke arah ujung langit berbintang dan berbisik, buatlah tatanan baru. Saat dia berbicara, sedikit kerumitan muncul di matanya.
Dia sebenarnya tidak bermaksud untuk menipu atau menipu guru Dadaobi, tetapi dia masih tidak setuju dengan perintah baru guru Dadaobi, dan dia juga memiliki beberapa pemikiran tentang hal itu. Tentu saja ide ini hanya bisa menjadi sebuah ide sampai memiliki kekuatan yang mutlak. Setelah kekuatannya mencukupi, kami akan mendiskusikannya dengan pemilik Dao Pen untuk melihat kelayakan ide ini. Secara alami, dia tidak meremehkan pemilik Dao Pen. Sebaliknya, dia akan semakin mengandalkannya. Anda tahu, jika bukan karena wajah pihak lain kali ini, kerajaan Evernight tidak akan iri padanya sama sekali. Saya harus mengatakan bahwa di alam semesta yang luas ini, 5 kata Master of the Dao Pen masih sangat berguna. Pada saat ini, seorang wanita tiba-tiba muncul di samping Ye Guan. Kamu memandang Ye Nanxing. Ye Nanxing mengenakan rok hijau muda, dan kulitnya seperti batu giok, cerah dan menarik. Ye Nanxing berjalan ke arah Ye Guan, membuka telapak tangannya, dan menara kecil itu melayang di depan Ye Guan. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Jangan Nona Nanking melakukan penelitian lebih lanjut." Ye Nanxing menggelengkan kepalanya sedikit tapi tidak berkata apa-apa. Ye Guan tersenyum dan menyingkirkan menara kecil itu. Ye Nanxing berkata, "Bantu aku." Ye Guan mengangguk, "Katamu." Ye Nanxing menatap Ye Guan, "Apakah kamu tidak bertanya apa urusannya?" Ye Guan bertanya, "Kamu sedang sibuk apa?" Ye Nanxing menatap Ye untuk waktu yang lama, lalu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Kamu terkadang sangat pintar, dan terkadang kamu bodoh. Aku hanya tidak tahu apakah kamu melakukannya dengan sengaja atau..." Berbicara tentang ini, dia segera berhenti ketika dia melihat senyum pria di depannya menjadi dingin. Ye Guan berpikir sejenak dan kemudian berkata dengan suara yang dalam, "Nona Nanxing, aku telah memberitahumu tujuanku sejak aku bertemu denganmu. Aku selalu jujur pada gadis itu dan tidak pernah menyembunyikan apapun. Dan apa yang dikatakan Nona Nanking barusan, dia jelas mengira aku berpura-pura." Setelah mengatakan ini, dia menggelengkan kepalanya sedikit. "Nona Nanking, dengan segala hormat, meskipun saya dalam bahaya sekarang, saya tidak akan melakukan hal-hal yang menipu itu. Apalagi menggunakan cara apapun untuk melawan Nona Nanking. Alasan mengapa saya setuju untuk membantumu karena aku berhutang budi padamu tentang pernikahan ini, jadi aku langsung menyetujuinya. Tapi aku tidak pernah berpikir bahwa Nona Nanking akan berpikir bahwa aku memiliki motif tersembunyi. Itu saja, tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak." Setelah mengatakan itu, dia langsung berbalik dan pergi. Terkadang, orang lain tidak bisa bersikap terlalu baik. Jika Anda terlalu baik, orang lain akan menganggap remeh dan menganggap Anda merencanakan sesuatu. Kebaikan dan kebaikan keduanya harus memiliki sedikit keunggulan. Ye Nanxing sedikit terkejut saat dia melihat Ye Guan berjalan pergi. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, Ye Guan sudah menghilang di kejauhan. Setelah Ye Nanxing terdiam untuk waktu yang lama, dia berkata dengan lembut, "Aku tidak mengatakan apapun padamu." Ye Guan datang ke istana Yongye. Saat mengetahui kedatangan Ye Guan, Ye Jun yang sedang berdiskusi dengan beberapa pemimpin dunia langsung berhenti dan menolak beberapa pemimpin dunia. Hanya Ye Guan dan Ye Jun yang tersisa di aula. Ye Jun berkata, "Saya mendengar dari senior bahwa dalam beberapa hari Anda akan pergi." Ye Guan mengangguk, "Ya,
Ye Jun sedikit bingung, kenapa kamu begitu cemas? Ye Guandao, kita tidak bisa membiarkan medan perang berada di Kekaisaran Evernight. Ye Jun terdiam, memang benar, jika terjadi perang di Kerajaan Malam Abadi, hal itu akan menyebabkan kerusakan parah pada Kerajaan Malam Abadi. Anda tahu, mereka semua adalah monster kuno, dan masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang menakutkan untuk menghancurkan dunia. Jika perang benar-benar dimulai di Kerajaan Evernight, itu akan cukup untuk menghancurkan seluruh Kerajaan Evernight. Ye Guan berkata lagi, "Senior, di dalam Kekaisaran Yongye." Ye Jun berkata, "Pada dasarnya tidak ada masalah." Ye Guan sedikit mengangguk, "Itu bagus." Ye Jun tiba-tiba berkata, "Kamu dan Nanking." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa." "Bagus." Hati Ye Jun tenggelam. Ye Guan tidak berkata apa-apa lagi, mengepalkan tinjunya, berbalik dan pergi. Begitu dia meninggalkan istana Yongye, dia bertemu Ye Nanxing. Ye Guan dengan tenang berkata, "Apakah ada yang salah dengan Nona Nanxing?" Ye Nanxing sedikit mengangguk, "Tuan Ye, saya ingin Anda membantu." Ye Guan menggelengkan kepalanya, "Tidak ada waktu." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Ye Nanxing terkejut sesaat, lalu dia gemetar dan berdiri tepat di depan Ye Guan, menatap Ye Guan. Ye Guan juga menatapnya. Mata mereka bertemu, dan mata Ye Guan setenang air. Akhirnya, Ye Nanxing berkata, "Apa yang terjadi sebelumnya adalah kesalahanku." Ye Guan masih tidak berbicara. Ye Nanxing memandang Ye Guan, "Saya sudah meminta maaf." Ye Guan mengangguk, "Aku mendengarnya. Apakah Nona Nanking ada urusan lain?" Ye Nanxing berkata, "Saya harap Anda dapat membantu saya." Ye Guandao, manfaat apa yang saya dapatkan? Ye Nanxing tercengang. Keuntungan? Dia tidak menyangka pria di depannya akan benar-benar meminta keuntungan. Pria ini sangat ramah padanya sejak mereka bertemu. Entah itu memberikan skill atau darahnya, atau meminjam menara kecil sebelumnya. Pria ini tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun. Namun saat ini, dia tidak menyangka pria tersebut akan menanyakan apa manfaatnya. Ye Nanxing memandang Ye Guan di depannya. Dia tahu bahwa pria itu mengatakan ini karena dia masih marah padanya sebelumnya. Ye Guan berkata dengan tenang, "Saya tidak akan melakukannya jika tidak ada manfaatnya." Ye Nanxing sedikit marah dan berkata, "Saya sudah meminta maaf, Anda." Ye Guan menggelengkan kepalanya. "Karena Nona Nanking tidak mau berkata apa-apa, aku pergi dulu." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Ye Nanxing memandang Ye Guan yang hendak pergi. Dia perlahan menggenggam tangannya erat-erat. Dia bisa merasakan bahwa sikap pria ini terhadapnya telah berubah. Pada awalnya, dia baik hati dan menjaga emosinya dalam segala aspek, takut dia akan berpikiran buruk karena pernikahannya. Bisa dikatakan jika dia meminta sesuatu, dia akan mendapatkannya. Dan jika dia memintanya tanpa bayaran, dia akan mengambil inisiatif untuk memberikannya. Tapi saat ini, pria ini sama sekali tidak mempedulikan apapun yang dia pikirkan. Hanya karena kalimat itu, jejak penyesalan tiba-tiba muncul di hati Ye Nanxing. Sekarang dia memikirkannya dengan hati-hati. Pria ini tidak pernah mengatakan apapun padanya sejak dia bertemu dengannya. Mereka berdua menikah karena keuntungan.
Tapi pria ini tidak memiliki niat buruk terhadapnya dan tidak memiliki tujuan. Dan kata-katanya, menurutku itu membuat pria ini merasa sedikit merinding. Setelah memikirkan hal ini, Ye Nanxing menghela nafas dengan suara rendah. Namun, alasan kenapa aku berpikir seperti itu juga karena pemilik Great Avenue Brush. Tapi sekarang sepertinya pria ini tidak mengetahui maksud sebenarnya dari pemilik Great Avenue Brush. Pikirannya kacau, dan rasa kesal tiba-tiba muncul dari lubuk hatinya. Pria pelit ini, Ye Nanxing mengatakan sesuatu dengan marah, lalu berbalik dan pergi. Ye Guan tidak kembali ke ruang pernikahan. Dia benar-benar tidak ingin melihat Nanxing malam ini. Setelah Ye Guan memasuki menara kecil, dia mendatangi Ao Qian Qian. Pada saat ini, nafas Ao Qian Qian telah benar-benar hilang, dan seluruh dirinya tampak menyatu dengan langit dan bumi. Dengan kekuatannya saat ini, Kaisar Takdir sama sekali bukan tandingannya. Dia tidak takut pada orang kuat seperti Kaisar Abadi. Dan jika dia bergabung dengan Ao Qian Qian yang telah ditingkatkan, maka kekuatannya harus dikatakan bahwa dia menantikannya sekarang. Dalam peleburan suami istri, kamu bisa melewati 2 trik dengan ayahmu, bukan? Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum, berbalik dan meninggalkan menara kecil itu. Begitu dia meninggalkan menara kecil itu, Ye Nanxing muncul di depannya. Ye Guan sedikit terkejut. Kenapa kamu ada di sini lagi? Ye Nanxing memandang Ye Guan dan tidak berkata apa-apa. Ye Nanxing melirik Ye Nanxing, sedikit bingung, apa yang akan dilakukan wanita ini? Ye Nanxing berkata, ikuti saya ke suatu tempat. Ye Guan hendak berbicara, tetapi Ye Nanxing melambaikan tangan kanannya, dan saat berikutnya, dia dan Ye Guan menghilang langsung dari tempatnya. Ketika keduanya muncul kembali, mereka telah sampai di sungai waktu. Ye Guan memandang wanita di sampingnya, matanya penuh keterkejutan. Pada saat itu, dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Brengsek, apakah wanita ini berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau? Ye Nanxing membuka telapak tangannya dan berkata, pinjamkan Xiaota kepadaku. Ye Guan tidak berbicara. Ye Nanxing tahu bahwa orang ini bersuara lembut, jadi dia berkata dengan lembut, jangan marah. Apa yang saya katakan sebelumnya tidak disengaja dan tidak memiliki arti lain. Kamu melirik Ye Nanxing, lalu membuka telapak tangannya, dan Xiaota perlahan melayang di depan Ye Nanxing. Melihat Ye Guan memberikan Xiaota, Ye Nanxing tiba-tiba merasa sedikit rumit. Apakah orang ini benar-benar tidak tahu betapa berharganya menara ini? Awalnya, dia bahkan berpikir untuk mengambilnya. Tetapi ketika dia memikirkan tentang pria yang meminjamkannya tanpa ragu-ragu, pikiran itu menghilang. Ye Nanxing menarik kembali pikirannya, dan menunjuk ke menara kecil. Menara kecil itu sedikit bergetar, dan kekuatan misterius melonjak keluar dari menara kecil, dan akhirnya bergabung ke dalam sungai waktu yang panjang. Ye di samping tampak sedikit bingung. Nona Nanking, apa ini? Ekspresi Ye Nanxing cukup serius, dan diam-diam dia berpikir di dalam hatinya, jalan di menara ini benar-benar dapat menekan jalan ini. Tidak hanya dapat menekannya, tetapi juga menelannya. Jika terintegrasi dengan menara ini seperti memiliki dao baru. Setelah terkontrol sepenuhnya, itu setara dengan langsung mencapai Master Dao.
Yang paling penting adalah dapat memulihkan kekuatan saya terlebih dahulu. Dan jika saya menggunakan dao ini sebagai dasar, mungkin itu memungkinkan saya untuk melompat langsung keluar dari jalan. Saat dia membaca ini, matanya berkedip dan jejak keserakahan tiba-tiba muncul jauh di dalam hatinya. Saat ini, Ye Guan tiba-tiba berkata, "Apakah ini akan membantumu?" Ye Nanxing memandang Ye Guan dan mengangguk. Ye Guan berpikir sejenak dan kemudian berkata, "Kalau begitu kamu bisa menggunakannya untuk latihan." Ye Nanxing menatap Ye Guan. "Benarkah?" Ye Guan mengangguk, "Sungguh." Ye Nanxing menatap Ye Guan dengan cermat. "Jika saya berlatih, fungsi pembalikan waktu menara ini mungkin hilang. Jadi, apakah Anda bersedia?" Ye Guan sedikit terkejut. Apakah fungsi pembalikan waktu akan hilang? Ye Nanxing mengangguk. Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, "Apakah sesuatu akan terjadi pada Tuan Ta?" Ye Nanxing menggelengkan kepalanya. "Tidak." Ye Guan berpikir sejenak dan kemudian berkata, "Kalau begitu kamu bisa berlatih." Fungsi pembalikan waktu memang sangat berharga, tapi baginya lumayanlah. Lagi pula, bibinya masih di sana, ayahnya masih di sana, kakeknya juga di sana, dan saudara perempuan kandungnya juga ada di sana. Lain kali Anda bertemu mereka, minta saja mereka melakukannya lagi. Ye Nanxing memandang Ye Guan. "Apakah kamu benar-benar setuju?" Ye Guan mengangguk. "Kamu bisa berlatih." Ye Nanxing menghampiri Ye Guan. "Apakah kamu tahu betapa berharganya ini?" Ye Guan mengangguk. "Aku tahu." Ye Nanxing bingung. "Kalau begitu, kamu mengembalikannya padaku?" Ye Guan sedikit tidak senang. "Nona Nanxing, kenapa kamu bertele-tele? Jika kamu ingin berlatih, berlatihlah dengan cepat." Ye Nanxing menatap Ye Guan untuk waktu yang lama. Ketika dia melihat bahwa pria itu tidak selingkuh sama sekali, ekspresinya tiba-tiba menjadi rumit, dan jejak keserakahan di hatinya perlahan memudar seperti anak bodoh seorang tuan tanah. "Kamu Guan," bersambung